Bukumu mana dari yang satu lembar? Sambil pegang. Yang menjadi visi saya itu menjadi pribadi yang berupaya menciptakan hal-hal baru, berguna bagi semua orang dan takut akan Tuhan. Misi saya, 1, tetap mengandalkan Tuhan. 2, mau belajar dan mampu menargetkan target. 3, tidak mudah putus asa. 4, mampu beradaptasi dengan dunia luar dan tetap rendah hati. Terima kasih. Luar biasa. Biasa di luar ya. Sudah biasa di luar. Baik, yang kedua kita mendengarkan visi misi dari Bestin Adetin Tawaru. Ya, pas. Oh, pas. Shalom bagi kita semua. Sebagai visi misi saya, sebagai misi menjadi orang yang berguna bagi kerajaan sorga. Misi saya tetap menjadi pelayan Tuhan. Yang kedua, kalau Tuhan izinkan mendirikan PAUD. Dan yang terakhir, tetap menjadi orang yang berguna bagi sesama. Terima kasih untuk Bestin. Selanjutnya yang ketiga dari Dayanti Telambanua. Shalom. Baik, saya akan menuangkan segala visi dan misi saya di tempat ini. Visi saya yang pertama menjadi gembala yang profesional. Dan misi yaitu saya akan, jika Tuhan mengizinkan bagi saya pribadi, saya akan mendirikan gereja dan juga saya ingin untuk membangun juga sekolah nantinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Wardi Kasih Halal. Oke. Next. Oke, shalom buat kita semua. Ya, yang menjadi visi misi saya ke depannya yaitu siap melayani dimanapun Tuhan Yesus utus dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. Dan misi saya melayani dengan hati yang tulus dan takut akan Tuhan. Keduanya itu membangun karakter yang lebih baik, jujur dan bertanggung jawab. Sekian dari visi misi saya. Baik. Selanjutnya dari Sri Juliana Zembua. Pribadi yang tangguh. Oke, shalom bagi kita semua. Baik, saya akan menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi saya. Salah satunya menjadi visi saya ingin menjadi seorang dosen yang berkualitas dan berkualitas. Misi saya yaitu dan misi saya yaitu akan menjadi orang yang berkarakter, yang membawa dampak yang positif dimanapun berada, sehingga dengan itu kita mampu menjadi seorang dosen yang memberikan karakter baik bagi siapa yang kita ajarkan nanti. Dan saya akan menetap di KSM untuk melanjut S2. Cinta Ungu ya. Baik. Selanjutnya dari Trisuci Waningsih. Shalom bagi kita semua. Yang menjadi visi dan misi saya, yang menjadi visi saya, visi. Yang menjadi visi saya adalah kedepannya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri dan mampu untuk melayani Tuhan. Sedangkan yang menjadi misi saya adalah yang pertama, menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai yang utama di dalam hidup, dan yang kedua, membangun karakter yang jujur dan mengasihi. Sekian. Oke. Luar biasa. Selanjutnya dari Mei Harap Zega.
Salam. Baik, yang menjadi visi misi saya nanti setelah selesai dari sini, yang menjadi visi saya yang pertama melanjutkan studi saya, ngambil S2 di tempat yang sama, masih di kampus kita. Dan yang menjadi misi saya tentunya tidak lepas dari pelayanan di gereja. Kedua, tetap melakukan penginjilan dimanapun berada untuk memenangkan jiwa. Dan ketiga, bekerja, dan tentunya kalau kampus memberikan kesempatan untuk boleh mengabdi, saya pun siap akan hal itu. Terima kasih. Terima kasih buat rekan juga. Selanjutnya kita dengar visi misi dari Cornelius. Shalom. Visi saya yang cuma satu, membentuk kelompok berbasis apologetika, dan misi saya mengajarkan tentang apologetika, karena pada saat ini kan ada itu ya, banyak doktrin yang lari dari Tritunggal. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kita mendengarkan dari Ruga Diva Buja. Sini dekat-dekat. Zoom aja mukanya. Di zoom. Shalom semuanya. Jadi dari visi saya sendiri ya tidak pernah berubah. Kalimantan dan Dayak menjadi bagian daripada orang-orang yang harus percaya sama Tuhan. Ya, dan misi saya mungkin ya pulang kampung menjadi bagian, bukan lagi visi, itu udah jadi ketetapan saya, misi ya. Berarti itu udah jadi dalam diri saya sendiri. Ada beberapa yang mungkin menjadi misi saya ke depan ya, terutama untuk bidang pelayanan, pengembalaan, ya penginjilan, ataupun ada memang kita punya STT juga di sana. Ya, jadi saya mungkin menempuh S2 juga. Saya akan mencoba untuk lebih dalam lagi seperti yang dijelaskan tadi untuk pelayanan di STT. Khususnya STT-nya di Kalimantan, karena kemarin saya lihat tidak ada anak mahasiswa dari KSM yang diutus ke Kalimantan. Saya sangat bukan sakit hati, tapi saya sangat prihatin. Ya, saya sangat prihatin, padahal Kalimantan itu daerah basah kalau kita bisa bilang untuk penginjilan. Mereka bukan lagi diinjili, tapi mereka dibina. Mereka itu udah orang Kristen. Dibinasakan. Jadi demikian visi saya. Terima kasih semuanya. Shalom. Ya, itu Kalimantan ya. Dia mungkin perlu nanti ada yang... Karyanya utusan. Selanjutnya dari Riami. Putar. Visi-misi bersama Kadesa. Bentar dulu. Sabar dulu, sabar. Action. Shalom semuanya. Shalom. Yang menjadi misi saya sendiri, visi misi saya Lagi grogi biasa itu. takut akan Tuhan, tapi saya tetap merendahkan diri di hadapan semua orang, maupun juga di bawah umur maupun juga yang tua. Saya tetap merendahkan diri. Amin. Amin. Dan saya tetap melayani di gereja dimanapun saya berada. Yang menjadi visi kedepannya, saya menjadi gembala. Amin. Salam dulu saya. Memang kampungmu Fakfak perlu gembala. Apalagi dia. Mau ke Fakfak kan? Amin. Baik, terima kasih untuk Riami. Selanjutnya kita dengarkan visi misi Desa Mahia. Jadi gembala yang bijak.
Ayo Kak. Action. Oke, shalom semuanya. Shalom. Baik, saya akan menyampaikan visi misi saya yang ada dalam kehidupan saya. Pertama, visi saya melayani kemana Tuhan arahkan dengan tidak memilih atau tidak membeda-bedakan. Dua, mendirikan pos PI di mana Tuhan kehendaki. Dan misi saya menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk bersama. Selanjutnya kita dengarkan dari Ebenezer Ardiansyah Putra. Kayaknya aku tuh tadi. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Shalom teman-teman. Yang mengisi saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Yang pertama yang menjadi visi saya saat ini saya fokuskan adalah pertama untuk menjadi seorang pendeta. Karena ya saya sedikit cerita siap-siap Mau jadi pendeta atau pelayan? siap untuk Ada pastor, ada pendeta. Kok jadi pelayan jadilah? ya. Belum naik ini ya? Belum naik. Ya sudah lanjut. Oke. Nah betul yang seperti yang saya bilang, kita harus jadi pelayan. Nah tetapi tujuannya adalah supaya saya bisa memfokuskan atau mengarahkan diri saya kemana. Nah karena sebelum saya kuliah teman-teman, saya 3 tahun tidak ke gereja, saya tidak diakui lagi sebagai jemaat. Ya saya seperti ateis lah, mereka bilang ketika SMA saya nggak gereja. Nah, jadi ketika saya lulus, bahkan ketika saya praktek, mereka bertanya, kamu dari sinode mana? Nah saya cuman berkata, oh saya pernah gereja di AKBP, tapi saya sudah tidak terdaftar lagi sebagai jemaat AKBP. Artinya apa? Saya harus menjadi sinode. Nanti itu saya bilang yang pertama kali yang saya fokuskan adalah menjadi pendeta dulu. Oleh karena itu saya mungkin pertama akan menjadi vikaris. Nah tapi vikaris ini saya udah bertekad dari saya janji ke Tuhan, kemana Tuhan berikan jalan, dimanapun gerejanya yang siap untuk saya bisa vikaris, saya terima. Nah untuk mewujudkan pendeta itu, misi saya yang pertama meningkatkan kualitas diri saya. Yang kedua saya tanamkan integritas supaya apapun yang terjadi, apapun tantangannya kita bisa lewati tanpa ada rasa kecewa. Berikutnya mengembangkan bakat dan kemampuan. Keempat, sesuai yang tadi, mengajar dan melayani jemaat. Nah, jadi sebagai pendeta itulah yang menjadi nanti juga tanggung jawab saya dan juga teman-teman tentunya untuk menjadi pelayan bagi jemaat kita. Artinya apa? Supaya mereka juga merasa bahwa ada sosok pendeta, sosok yang bisa menjawab kebutuhan mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka merasa diperhatikan. Lalu yang berikutnya, dengan mereka sudah merasa diperhatikan, kita semakin mudah mengajarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah percaya dengan kita juga ketika kita melayani, mereka sudah semakin terbuka, dan akhirnya firman Tuhan diberitakan dengan lancar tanpa suatu gangguan, dengan bantuan dan hikmat Roh Kudus. Itulah yang jadi kita ya. Oke. Ya. Halo. Kamu mau melayani harus ada organisasi. Kalau tidak ada organisasi, tidak ada yang melakukan. Betul. Jadi, yang kamu tidak, kamu kembali dari mana kamu mendapat surat keterangan. Maksud kamu KSM. Tapi ada pilihan lain.
sukanya ke organisasi mana. Kalau tidak ada organisasi manapun, kamu kembali ke kampus. Kampuslah yang memperkaya kamu. Ya, penjelasan. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk manajer. Selanjutnya kita dengarkan visi misi dari Beatrice Iramu Yadrisa lagi. Bentar. Penting ini dikirim sama Pak Bedan. Shalom semuanya. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Yang menjadi visi saya yaitu saya ingin menjadi pelayan yang setia melayani dan menjadi berkat dimanapun saya kelak ditempatkan. Yang menjadi misi saya, jika Tuhan berkehendak, saya juga ingin mendirikan PAUD di daerah terpencil. Sekian dan terima kasih. Kau selalu pakai ini. Baik, terima kasih untuk Beatrice. Selanjutnya kita dengarkan visi misi dari Newel. Kamera, yes. Prajurit Ibu Apni. Ya, terima kasih. Shalom. Ya, adapun tujuan visi misi saya, yang pertama visinya yaitu saya ingin menjadi seorang gembala yang mengabdi kepada Tuhan seumur hidup, karena itu tujuan yang pertama saya untuk menjadi seorang gembala sidang atau seorang pelayan Tuhan, ya, yang berdampak dan berkualitas baik di kalangan keluarga, gereja, bahkan masyarakat. Adapun visi misi yang saya rancangkan ke depan yaitu saya ingin membangun sebuah yayasan atau panti asuhan, dan kemudian saya juga ingin mendirikan suatu yayasan seperti atau PAUD, ya, dan kemudian saya juga ingin melanjutkan ke jenjang S2, dan semoga ini menjadi suatu tujuan yang dapat tercapai ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bukan janjilah, berkomitmen. Kalian ya, sudah komitmen. Aku akan melanjutkan sekolah. Sekolah kita menerima kalian untuk S2 masing-masing. Ketiga, bahwa sedia di tempat. Janji itu awalnya sedia di tempat. Siapa yang mau menempatkan kamu? Kalian belum jawab. Ditempatkan oleh siapa kamu ke gereja? Pasti udah adakah organisasi yang menempatkan kamu? Itu sehabis ini, visi-visi ini, terangkan itu. Kalau kamu bersedia ditempatkan dimanapun, kamu harus buat itu pernyataan. Nah, nanti itu diklarifikasi oleh bagian pendidikan dan bagian kemahasiswaan. Bila tidak ada itu, berarti kamu hanya omong kosong, bersedia ditempatkan. Pernyataanmu itu harus kau lengkapi. Organisasi mana yang mau menempatkan kamu? Kalau tadi kita menawarkan bahwa institusi ini bersedia menerima kamu untuk melanjutkan pendidikan. Kedua, organisasi ini bersedia menempatkan kamu sebagai pelayan Tuhan. Kenapa? Karena bidang apa? BPP, GSA, Santosasi, bidang 4 itu adalah kampus Santosa dan daerah Jawa, daerah Bali, daerah NTB, NTT, Maluku, Utara Maluku, dan Sulawesi.
itu wilayah DPD 4. Ya, jadi ini kalau kalian menyatakan bersedia di tempat, harus tahu isi. Silakan isi menurut gereja mana yang merekomendasikan Yahudi, atau ini gereja mana kalian berkais. Nah, tolong dicatat ya. Itu suatu keterangan janji. Nah, semua janji harus dipatuhi. Betul tidak? Atau janji kalian tidak ditepati? Ini ada ketua di sini, semua mencatat itu. Baik, lanjut. Terima kasih. Baik. Ya, mungkin lebih mendarat ya. Jadi sampainya belum menjadi pendeta, mungkin tadi ya di gereja mana masih belum ada gambaran.